Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinkan Adityawati, salah satu staf dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB. Dan saya masuk ke dalam kelompok keilmuan bioteknologi mikroba. Saya mengajar sejak tahun 1986 di ITB dan menyelesaikan pendidikan saya baik S1, S2 maupun S3 saya di ITB. Penelitian yang kemudian terfokuskan dan dimanfaatkan saat ini adalah tentang mikroba lokal. Pada saat S3, penelitian tentang enzim merupakan suatu dasar yang kemudian digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya, diantaranya memanfaatkan mikroba lokal tersebut untuk kepentingan masyarakat, meliputi bidang energi, lingkungan, agrosilvovisati, kesehatan, dan kosmetik. Penelitian dalam bidang energi ini sudah dimulai pada tahun 1986 dengan fokus pada mikrobial enhanced soil recovery. Jadi bagaimana kita meningkatkan eksplorasi minyak bumi untuk peningkatan produktivitasnya. Kemudian pada tahun 2004 kita melakukan penelitian yang memanfaatkan batu bara. Jadi pada saat itu batu bara kemudian dilikuifaksi atau dilarutkan untuk menghasilkan senyawa yang digunakan untuk setara dengan bensin. Dilakukan juga proses biodesulfurisasi pada batu bara tersebut. Pada bidang lingkungan, peran mikroba juga dieksplorasi dan dipelajari terkait dengan penyelesaian fenomena lingkungan. Penelitian terkait dengan bidang lingkungan sudah dimulai dari tahun 2000 dengan fokus utama pada pencemaran minyak bumi, senyawa azot. Penelitian pada bidang lingkungan kemudian berkembang dan saat ini topik yang sedang dipelajari adalah biokorosi pada lingkungan baik di perairan tawar maupun perairan laut dan penyebaran mikroba di udara. Pada bidang agrofilteri hingga saat ini telah dilakukan isolasi bakteri nitrifikasi untuk keperluan aquaculture dan pengembangan pakan organik untuk hewan ternak, eksplorasi bakteri endofit dan mikroba tanah penghasil PGPR untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian. Saat ini penelitian yang sedang dipelajari adalah pengembangan bakteriofaga sebagai agen biokontrol pada sistem aquaculture. Pada bidang kesehatan dan kosmetik, penelitian yang dilakukan meliputi eksplorasi bakteri probiotik untuk kesehatan dan kosmetik, standarisasi fermentasi sebagai bahan baku kosmetik, dan produksi enzim. Pada bidang pangan, penelitian terkait pada standarisasi makanan, terutama makanan fermentasi lokal, sudah dilakukan beberapa standarisasi yang sangat komprehensif dimulai dari isolasi mikroba kunci yang kemudian akan berperan pada proses fermentasi, optimasi produksi makanan fermentasi, hingga analisis metabolimik untuk menentukan kualitas dan peran mikroba selama proses fermentasi sehingga kita mendapatkan produk fermentasi yang aman. Studi metabolimik pada standarisasi fermentasi merupakan kolaborasi yang dilakukan dengan salah satu lab metabolimik terbaik di Jepang, yaitu dengan Osaka University. Makanan fermentasi yang telah distandarisasi juga dapat dinikmati oleh masyarakat luas, diantaranya adalah kopi dan coklat. Kolaborasi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat, tidak hanya industri, tetapi juga para petani lokal. Berdasarkan eksplorasi potensi mikroba lokal yang telah kami lakukan, Indonesia menyimpan potensi yang sangat besar. Kedepan potensinya akan terus dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai solusi untuk mencapai Sustainability Development Goals atau SDG. Oleh karena itu, saya berharap Anda dapat bergabung dalam tim sukses untuk memanfaatkan mikroba lokal Indonesia melalui Sekolah Ilmu Teknologi ITB. Terima kasih. Ini adalah salah satu proyek standarisasi fermentasi yang telah dilakukan, yaitu adalah fermentasi kopi dan coklat. Dan kemudian dari situ dihasilkan kopi-kopi yang mempunyai standar atau kapasitas yang meningkat dan
kemudian kita membuat varian dari berbagai macam rasa dan bentuk penjualan berbeda-beda. Jadi ada yang dikemas sebagai siap diminum atau dalam bentuk bikinan, dan juga dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, sehingga rasanya memang menjadi enak. Tapi ini betul-betul murni menggunakan coklat saja dan beberapa tambahan yang memang dalam porsi yang sangat